yang dianugerahkan kepadaku. Aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. 11, semangat. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Oke, khusus Surabaya saya berhenti di ayat ini dulu. Yang pertama, batu penjuru ini berbicara apa? Kalau zaman dahulu, rumah di zaman dahulu dibangun, pertama kali yang diletakkan itu batu penjuru dulu. Batu yang paling besar, batu yang paling kuat, batu yang paling terbagus diletakkan pada posisi di sudut atau di tempat yang paling utama. Dari tempat itulah baru ditaruh batu-batu yang lain, baru ditaruh ukuran-ukuran yang lain, baru ditaruh segala macam bentuk hal-hal yang lain. Patokannya, ukurannya semua persisi dengan batu penjuru tersebut. Nah, perhatian baik-baik hidup kita hari ini saudara, Yesus Kristus adalah batu penjuru kehidupan kita. Kalau tahun 2022, Yesus Kristus adalah center kehidupan kita. Good. Kita sudah saatnya naik kelas. Tidak hanya Yesus menjadi center kehidupanmu, tapi hari ini kau harus meletakkan posisi Yesus pada posisi yang tepat. Yaitu sebagai apa? Batu penjuru kehidupan kita. Seperti apa? Artinya semua hal yang kau lakukan, semua perkara yang akan kau putuskan, hal-hal yang akan kau pilih pada masa depanmu, patokannya satu. Apakah Yesus sudah menjadi patokan, tolak ukur, acuan, standar, semua yang kau lakukan tadi. Ingat baik-baik, tidak semua kita punya patokan Yesus sebagai batu penjuru. Banyak orang bangun rumah tangganya bukan karena Yesus sebagai batu penjuru. Karena dia memilih seorang suami, karena dia suka. Dia memilih seorang istri, karena cantik. Banyak orang memilih sekolah bukan karena Yesus sebagai batu penjuru. Karena dia suka teman-temannya sekolah di situ, dia juga sekolah di situ. Banyak orang memilih pekerjaan bukan karena Yesus yang dia mau. Tapi dia melihat pekerjaan ini gede, kantor ini besar. Dia tidak melihat apa tujuan Tuhan. Banyak orang melayani juga bukan karena Yesus panggilannya, tapi dia suka melayani di sini. Ini semua bukan batu penjuru. Kita ubah tahun depan, semua apa saja yang kau perbuat, apa saja yang kau lakukan, apa saja yang kau pilih, yang kau putuskan, jadikan pertama kali tolak ukurnya, Yesus harus sebagai dasar segala kehidupanmu. Amin. Kita lihat, kalau dasarmu itu Yesus Pak, beda. Seperti apa yang dasarnya Yesus? Seperti apa yang dasarnya bukan Yesus? Ayat yang ke-12. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami? Kita bagi dua dulu. Yuk kita bagi dua dulu. Satu, perak, emas, permata. Betul ya? Satu sisi lagi apa? Kayu, rumput, dan... Saudara, kalau Anda lihat emas, perak, sama permata, sama kayu, rumput, sama jerami, ini bedanya apa? Ini langit bumi loh Pak. Ternyata hidup kita tuh pilihan hari ini. Engkau mau jadi Kristen apa? Mau Kristen yang emas, perak, permata, atau engkau mau jadi Kristen yang hanya jadi rumput, kayu, dan jerami? Itu pilihan semua kita hari ini Pak. Kalau engkau hanya mau rumput, engkau mau jadi jerami, maaf ya, engkau hanya mau jadi kayu, kelihatannya oke semua. Tapi ingat baik-baik, Tuhan gak menjadikan kau begitu. Tuhan gak diamkan kau begitu. Ada masalah di ayat 13 ini tadi yang kita semua bakal alami Pak. Nih lihat ayat 13-nya. 1, 2, 3. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Ya. Karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api. Dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Ingat baik ya. Sebab ia akan nampak dengan api. Dan ini ngeri. Bagaimana pekerjaan setiap jemaat SBC3 yang hadir akan diuji oleh api itu. Anda mau menghindar bagaimanapun juga, Anda mau lari dari manapun juga, engkau nggak mau mengalami api itu akan tetap ada dalam hidupmu. Enak nggak enak, supaya engkau kelihatan perak, emas atau permata, kayu, rumput atau jerami, perlu api untuk membuktikan tadi. Saya tanya, perak, emas, tambah dibakar, tambah jadi apa? Tambah mahal loh Pak. Tambah dibakar, tambah mahal toh. Permata bagian, tambah mahal toh. Tambah diukir, tambah mahal Pak. Betul nggak? Tapi saya tanya, kalau kayu, jerami, rumput kering, dibakar jadi apa? Lihat,
Jadi kalau engkau tahan uji, saya kasih tahu jemaat SBC3, kalau engkau makan makanan yang keras, engkau tahan uji, engkau akan mendapatkan upah. Upah ini bukan dari manusia, upah dari Tuhan. Tapi lihat ayat 15. Masih tetap berdiri. 1, 2, 3. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan. Tetapi seperti dari dalam api. Silakan duduk. Jika pekerjaan terbakar, waktu saya membaca ini saya kaget Pak. Saya mencolot Pak. Saya bilang terus Tuhan. Kalau sampai terbakar piye ini? Ingat baik-baik. Saudara, Anda pernah lihat orang yang terbakar? Tuh, orang yang kena kebakaran Pak, kemudian selamat. Kira-kira hidupnya kayak orang biasa nggak? Nggak ada. Semua kita mau semuanya keren-keren semuanya. Tapi kamu bagaimana bisa keren? Dasarmu itu rumput. Dasarmu jerami Pak. Dasarmu kayu. Sekali kau diuji dengan api, gosong Pak pasti Pak. Tapi kalau engkau perak, emas dan permata mau dibakar seperti apapun, Ayub katakan apa? Ketika aku diuji, aku akan timbul seperti emas. Keren, tambah kuat, tambah luar biasa. Itu yang saya doain setiap hari Pak.